Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi semuanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, orang kaya dan orang miskin ada di antara kita semua. Seringkali kita berdecak kagum dengan kekayaan orang yang sungguh luar biasa, dengan rumahnya, dengan berbagai macam fasilitasnya, kendaraan mungkin, dan gaya hidupnya yang mewah. Mungkin kita juga berpikir bagaimana mereka mendapatkan itu. Bagaimana mereka bisa melakukan itu semua. Di samping itu kita juga melihat ada begitu banyak orang yang hidupnya jauh dari kata kaya. Kemiskinan yang mendera dan penderitaan yang terus-menerus datang dalam kehidupannya. Mungkin itulah menjadi gambaran dari kegagalan kehidupan manusia dengan kemiskinan itu. Lalu saudara-saudara yang terkasih, dengan kisah yang disampaikan oleh Yesus tentang Lazarus dan orang kaya ini, apa sebenarnya yang mau Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita sebagai umat beriman? Kita ditantang untuk sungguh mau menghadirkan kepedulian kita, cinta kita. Jangan sampai kita abai, jangan sampai kita lalai terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam kisah Lazarus dan orang kaya ini, Yesus hendak mengajarkan bahwa keselamatan dan kehidupan kekal bukan hanya tentang menghindari apa yang disebut dosa, entah kecil atau besar. Karena kalau demikian, hal tersebut hanyalah suatu sikap atau tindakan negatif dan pasif terhadap kehidupan yang sedang dijalani. Kristus itu selalu aktif dan selalu berinisiatif. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dia mengambil inisiatif. Dia datang untuk mencari domba yang hilang. Dia datang untuk menyalakan api iman di dunia yang gelap. Menjadi seorang Kristen berarti juga kita harus berani untuk mengikuti cara dan kekuatan seperti Dia. Ini berarti lebih dari sekedar menghindari kejahatan. Menjadi seorang Kristen berarti hidup seperti Kristus, hidup untuk kerajaannya, hidup untuk orang lain. Ketika Yesus ditanya perintah mana yang paling penting, Dia membuat dua perintah aktif, positif dan kreatif. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Orang kaya dalam perumpamaan ini tampaknya bukanlah seorang penjahat. Dia adalah pria yang cukup baik. Dia nampak sekali ya dalam obrolan, dalam perbincangan, dalam dialog dengan Bapak Abraham ada keprihatinan. Ya, ketika dia sudah mengalami penderitaan di katakanlah api neraka, dia ingat bapaknya, dia ingat saudara-saudaranya. Maka dia meminta Abraham supaya menyuruh Lazarus mengingatkan keluarganya. Ada kepedulian sebenarnya di situ. Ya, tetapi mungkin saat itu sudah terlambat. Namun saudara-saudara yang terkasih, dia yang bukan dianggap sebagai penjahat itu mengalami suatu kegagalan karena masuk ke dalam kehidupan yang yang penuh dengan penderitaan. Ini semua diakibatkan karena dosa kelalaian. Hari demi hari dia menutup hatinya untuk tetangga, untuk saudara yang sangat membutuhkan bantuannya. Dia menghabiskan hidupnya hanya untuk mementingkan diri sendiri. Dan karena hukum surga adalah pemberian diri, dia menemukan bahwa dia sama sekali tidak layak untuk mengalami kekekalan di surga. Yesus tidak mengutuk keberhasilan orang kaya. Sebaliknya, Ia mengutuk bagaimana orang kaya itu bereaksi terhadap kesuksesannya. Dia telah membiarkan dirinya egois, puas diri dan sombong. Keberhasilan duniawi telah membutakannya terhadap kebutuhan orang lain dan memekakkan telinganya terhadap suara Tuhan yang berbicara dalam hati nuraninya. Kalau kita ditanya,
saat ini. Berapa kali sih dalam 1 minggu ini kita berpikir tentang surga? Mungkin ada yang mengatakan setiap hari. Mungkin ada yang mengatakan, waduh, tidak pernah terlintas sama sekali. Padahal bagaimanapun sebagai orang beriman, kita memiliki cita-cita untuk mengalami kekekalan, keabadian, kehidupan surga. Lalu bagaimana kalau kita tidak pernah memikirkannya? Lalu bagaimana kalau kita tidak pernah mengingatnya dalam proses perjalanan hidup kita? Pastinya kalau kita tidak pernah memikirkannya, kita tidak akan pernah berusaha untuk menghadirkan surga di dalam kehidupan kita. Santo Paulus menasihati Timotius untuk tetap mengarahkan pandangan Timotius ke surga, untuk selalu mengingat tujuannya setiap saat. Dia mendorong Timotius untuk bersaing dengan baik demi iman dan menuruti perintah tanpa noda atau cela sampai Kristus datang kembali. Maka salah satu cara untuk menghindari jatuh ke dalam dosa kelalaian adalah dengan sengaja membuka mata kita untuk kesempatan melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan membuat komitmen untuk melakukan setidaknya satu tindakan pelayanan atau satu tindakan kasih sukarela tanpa pamrih. Jika orang kaya dalam perumpamaan itu telah membuat komitmen itu, dia tidak akan mengabaikan Lazarus hari demi hari, membiarkannya di dalam kelemahan dan penderitaannya, dan itu akan membuat semua perbedaan di dalam hidupnya. Bayangkan jika orang kaya itu diberi kesempatan lagi, jika Tuhan mengirimnya kembali ke bumi selama katakanlah 10 tahun, bagaimana dia bisa berubah? Saudari-saudaraku yang terkasih, akankah dia hanya menambahkan satu tindakan pelayanan tanpa pamrih ke dalam agenda hariannya, ke dalam agenda hidupnya? Kalau kita melihat situasi hidup kita saat ini, dengan iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita, dengan persekutuan umat beriman dalam gereja Katolik yang kita imani selama ini, dengan sakramen yang kita terima, sesungguhnya kita sudah mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Mungkin katakanlah ini kesempatan yang kedua atau yang ketiga atau yang entah keberapa. Intinya Tuhan mau selalu hadir dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita di dunia ini, dan selalu mengingatkan kita, menegur kita, menyapa kita lewat peristiwa-peristiwa hidup yang ada. Apakah teguran, peringatan, sapaan dari Tuhan itu sungguh kita taati, sungguh kita ikuti? Kristus telah mengungkapkan kepada kita bagaimana kehidupan berakhir dan tentang apa itu semua. Saudari-saudaraku yang terkasih, ada sebuah film sekitar tahun 93 yang berjudul Schindler's List, yang menampilkan tentang kekejaman Nazi. Ada seorang Katolik dikisahkan di Polandia yang punya relasi dengan pejabat-pejabat Jerman saat itu, ya orang-orang Nazi, dan rupanya dia mau memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Dia mau membeli ya para pekerja dari orang-orang tahanan Nazi, ya, dan mempekerjakannya di pabrik amunisinya, dengan harapan semuanya itu akan menguntungkannya karena tidak harus membayar mereka, tenaga mereka. Dan itu dilakukannya. Tapi rupanya dia melihat betapa kejamnya Nazi. Akhirnya dia berpikir ulang dan memperbaharui pikirannya. Dari untuk meraup keuntungan, dia justru berusaha untuk memanfaatkan, menggunakan uangnya untuk dalam tanda petik membeli orang-orang tahanan, orang-orang Yahudi ya yang ditahan oleh Nazi itu. Kemudian dia justru menyelamatkannya. Dan pada akhir perang, ketika Nazi harus meninggalkan Polandia, kemudian para
tahanan yang sudah diselamatkan oleh orang ini yang berkumpul dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Tapi dia menangis, lalu dia mengeluarkan arlojinya dan mengatakan arloji ini bisa menyelamatkan lagi banyak orang. Saya terlambat. Kalau seandainya saya bisa lebih cepat melakukan apa yang saya lakukan ini, maka akan ada berkali-kali lipat orang yang dapat diselamatkan. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini Tuhan meminta kita untuk menggunakan pengetahuan ini dengan baik, untuk menghindari mentalitas dosa kelalaian yang mematikan dan menggunakan setiap langkah kehidupan kita di bumi untuk membangun kerajaan surga, kerajaan yang sungguh mau menghadirkan cinta bagi setiap orang, bukan hanya untuk menghindari kesalahan atau kedosaan dalam hidup kita. Mari saudari-saudaraku yang terkasih, kita bertindak secara aktif untuk menghadirkan kasih Kristus bagi orang-orang yang kita jumpai, mereka yang lemah, mereka yang sungguh membutuhkan cinta kita. Tuhan memberkati.